Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa adhim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa wala ila yaumil qiyamah wa ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, juga kita hormati, khasyiin wal khasyiat, jamaah majlis ta'lim khasyiin rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberinya kita kesempatan nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat hidup, di mana semua kita bisa berhadir di majlis ilmu dan dzikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan semua kita dan anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, keluarga kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam ketetapan Allah menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirah, ma'al lutuf wal afiyah. Semua penyakit zahir, penyakit batin kita disembuhkan Allah. Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang baik dan barakah, dan Allah jadikan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan keharibaan pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Al-babu tsalits wal ishrun. Ini bab yang ke-23 fi dzikri ma yahsurullahu minal khalaiq, pada membahas tentang apa yang dihalau oleh Allah dari ini makhluk. Kan semua alam semesta ini yang memiliki roh atau jiwa akan mati. Nah, setelah kematian ini tiba dari semua makhluk yang ada, kelak kita akan dibangkit, dihidupkan kembali oleh Allah. Dan kita dihalau untuk menuju padang mahsyar. Apa penghalauan kita ke padang mahsyar ini? Untuk mempertanggungjawabkan dari semua tindakan yang pernah kita lakukan ketika kita diberi kesempatan hidup di alam dunia. Nah, digelar karena di padang mahsyar itu, semua kita punya catatan kehidupan. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma hasiba. Baca catatan-catatan ini, ujar Tuhan, cukup engkau yang akan menghitungnya. Jadi kita tidak akan pernah membaca catatan orang lain. Kita tidak akan pernah diberi pertanggungjawaban akibat perbuatan orang lain. Semua kita akan sibuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirah. Nafil khabar idza aradallahu ayyahsyural khalaiq, apabila Allah telah menghendaki menghalau ini makhluk,
Jadi ini makhluk kelak dihalau. Nah itu namanya hasyar, halauan ini. Jadi ketika kita bangkit dari kubur, kita dalam kebingungan, dalam kelaparan, dalam kehausan, dalam kegelapan, bahkan dalam telanjang. Nah di saat-saat kita dalam keadaan suasana panik demikian, datang api di belakang. Ini namanya hasyar. Nah dari situlah kita akan berlari, karena seakan-akan api yang bergulung-gulung ini menerkam kita. Kemana kita berlari? Dari kubur menuju mahsyar. Satu riwayat mahsyar itu adalah Arafah, satu riwayat mahsyar itu adalah Palestina, tanah kursi, Ardun Muqaddas. Nah Arafah, Palestina mulai asdi karya sama pada jauh. Bayangkan kita buka puntang-panting ini. Nah ini diperlukan kita tunggangan, diperlukan kita ini amal-amal, supaya kita ini seperti kilat yang menyambar, supaya kita ini seperti angin kencang yang bertiup. Nah ini perlu. Nah bayangkan, makanya api ini ganas di belakang, dan kita kada kau buka, dan kita kada kau bertahan. Nah itu namanya hasyar, untuk menuju mahsyar. Allah karim. Kayak apa paniknya inilah. Kan jadi perjalanan kita ini panjang lagi. Ini hanya terminal dunia. Masih ada lagi kita melanjutkan perjalanan ini, yaitu terminal kuburan, yaitu alam barzakh. Kemudian kita masih berlanjut, bukan berhenti. Setelah kita sampai di kuburan, jadi kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir, itu peristirahatan sementara untuk menuju hari berbangkit. Salah besar kalau kita ini menyatakan bahwa kuburan itu peristirahatan terakhir. Masih panjang perjalanan. Belum lagi kayaknya titik mahsyar. Belum lagi kayaknya perjalanan kita titik hisab. Setelah diaudit kita ditimbang mizan. Setelah mizan kita diperkenankan untuk melintas Shiratal Mustaqim. Ini adalah penentuan di mana Shiratal Mustaqim ini di bawahnya adalah neraka Jahannam, dan ketika kita menyeberang di sebelahnya situlah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam mahsyar itu pun ada macam-macam pos penjagaan ngena. Nah, jadi ini kada segampang yang kita bayangkan. Masih panjang lagi perjalanan ini. Nah, ketika di dalam kitab ini Allah menghendaki menghalau ini makhluk, ahya Jibrilu wa Mikailu alaihi wassalam. Allah menghidupkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, atas keduanya assalam. Kan matian bertaan, Jibril wafat, Mikail wafat, Allah hidupkanlah Jibril dan Mikail. Wa Israfil wa Azrailu alaihi wassalam, dan malaikat Israfil dan malaikat Azrail alaihi wassalam. Jadi 4 malaikat ini dihidupkan Tuhan lebih awal. Awaluhum Israfil. Awal dari mereka yang hidup ini adalah malaikat Israfil. Fayakhudhu sura minal arash. Lalu dia mengambil sangkakala dari arash. Nah, jadi kedudukan arash ini setelah Sidratul Muntaha, setelah Mustawan baru arash. Nah, ini Sidratul Muntaha, Mustawan, hanya arash. Nah, setelah arash tidak ada lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambil oleh malaikat Israfil sangkakala di arash. Fayab'atsullahu ila Ridwan. Allah mengutus kepada malaikat Ridwan, fayaqul ya Ridwan zayyinil jinan. Ridwan, ayo perhias surga. Allah karim. Oh, sibuk kamu ini malaikat Ridwan menghias surga. Salon-salon dibuka ini, make upnya, perhiasan kamarnya, mungkin lampu-lampu yang warna-warninya, semua surga diperintahkan Allah
untuk menuntut ridwan, memperhias. Kenapa? Orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah bakal menikmati dari semua perbuatan kebaikan yang diterima Allah di alam dunia. Dan kita termasuk orang-orang yang memasuki surganya Allah. Nah, luar biasa nih. Warattibil hulala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Ridwan, jangan lupa susun pakaian-pakaian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi Nabi belain karena pakaiannya supaya pinandu kayaknya kita. Oh, ini model berbeda sedikit. Dan umatnya pun demikian. Sumayatuna bil burak wattaj waliwa'il hamdi wahulatain min hulalil jannah. Kemudian mereka itu mendatangkan dengan burak, mahkota, liwa'ul hamdi, dan 2 pakaian dari pakaian-pakaian surga. Fa'awalu ma ahyallahu minad dawab, awal Allah menghidupkan dari binatang ini apa? Al-buraku, ternyata binatang burak. Ini burak, ini binatang yang cepat perjalanannya. Makanya barqun itu maknanya kilat. Yadau hafirahu ila muntaha tarapihi. Demikian di riwayat-riwayat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Burak ini selalu meletakkan kakinya di ujung di mana penghabisan pandangan matanya. Jadi sampai di mana matanya memandang, disitulah kakinya akan berada. Ini burak. Fayaqulullahu ta'ala lahum uqsuh. Maka Allah berfirman kepada mereka, uqsuh, ayo pakaiani ini burak. Fayaqsunahu sarajan murasa'an min yaqutatin hamra. Maka dipakaianilah burak ini oleh mereka dengan pelana yang bertatahkan dari yakut yang merah. Oh, jadinya pakai yakut merah kayaknya burak ini. Melarang lo yakut merah nilai. Apalagi lamak orangnya itu aloh yakut itu yakut merah, yakut kuning, ngejegin kayak apa? Larang ini merah. Oh, nong ini banyak nang palsu tuh. Bila diculup, dicangkir ini sambilan 4 habang. Oh, habis pamatang pulau rupiah tak jual palsu sekalinya. Kada mau asli bendanya. Nang satres maka bila sapa bakalan dah. Ini yakut merah. Allah karim. Ini kayaknya jadi perhiasan yakut merah ini luan burak. Walijamuhu min jubar jadatin khadra'a. Dan lijam itu tali kakangnya dari jamrud hijau. Wah, jamrud. Malah tadi yakut, ini jamrud. Wal hulatani ihdahuma khadra. Pakaiannya si burak ini 2. Salah satu dari 2 itu hijau. Wal ukhra safra. Dan satunya lagi adalah kuning. Oh, jadi model kayak apa yuk? Ada pencabangan kalau model nang diburit, nang model nang kayak kupu-kupu tuh hijau lawan kuning. Linyak lapangan nang sudah beiga pencabangan. Ini model kayak apalah, masya Allah. Ini pemandaan bahari ini. Kayak apa rakyat jarano nang besi singut panjang nang ka raja pemerintahan di atas meja ya kalau berdiri dia di belakang meja mencatok ke meja datang lu balangnya aman paduka artinya rakyat semua terjamin sandang pangan minyak lamak beratan terjamin nang bini tuntunan 3 bulan udah memandang ada yang berikan masuk nang bini ke area dustainya raja air dia dustai lu balang kami saparanakan nggak ada makan lagi ditinggalkannya memanda kacau itu ini lain orang rakyat di pemandaan maksudnya nabi ini salah paham. Nah, ini pang kehidupan kita nih dan dapat rahmat Allah aja aduh sampai panjang-panjang gini tak fa yaqulullahu ta'ala lahum intaliqu ila qabri Muhammadin alaihi salam lalu ayo berataan pergi setelah burak dihiasi semua
ditata, maka diperintahkanlah malaikat ini untuk menuju kubur Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadhhabun, mereka pergi. Wa qad saratil ardu qa'an safsafa, maka jadilah bumi ini qa'an safsafa, sunyi senyap. Wah, kita maknai gitu aja. Kada ada orangnya lagi. Nih, alam jagat raya nih nah, sunyi senyap. Fala yadrun aina qabruh, mereka pun bingung di mana kubur Nabi. Rata bertaan. Kemana menuju? Kubur Nabi di mana? Bingung mereka. Fayadharu nuru Muhammadin alaihi salam mislal amud min kabrihi ila ananas sama. Tiba-tiba muncullah cahaya seperti tongkat yang penuh gagah berani menuju puncak-puncak langit. Nah, ada cahaya. Hanyar mereka itu paham. Disitulah kubur junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai ke asli karya ini juga bukan malaikat ini mencari merata beratan. Sekalinya kelihatan cahaya. Nah, fayaqulu Jibril alaihi salam, nadi anta ya Israfil. Wahai ujar Jibril, ikam namangiyau. Wahai malaikat Israfil, pantal ladzi yasurullahul khalaika biyadik, karena ikam Israfil yang menyebabkan Allah menghalau makhluk ini. Bajakannya kada ikam meniup trompet kadang-kadang dihalaunya ini. Berarti ini Jibril tugas ikam namangiyau Rasulullah. Oh, saking berwibawanya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Jibril kadawani, padahal sudah dapat kubur, asalnya bingung nak kemana mencari Rasulullah ini. Minta. Fa yaqulu lahu ya Jibril nadi anta fa innaka khaliluhu fid dunya. Jangan ujar Israfil, pian Jibril karena pian kekasihnya Rasulullah ketika di alam dunia. Pian rancak mendatangi Rasulullah. Pian rancak menjumpai Rasulullah. Pian nang pantas karena pian kekasihnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tunjulan. Fayaqul ana astahi minhu, ujar Jibril, aku supan. Masya Allah. Orang bahari ujar Jibril inilah. Betul tunjukkan lawan Nabi. Wah ini Nabi diulahnya anggen pamainan. Nabi, wah ini ada besusupananan lagi. Murah wah ini nurnya Rasulullah. Ayo pian dira kita nih. Murah jasadiahnya Rasulullah wah ini. Kadang-kadang jasadiah Rasulullah diserupakan lawan si Fulan bin Fulan. Bentuknya Rasulullah dimirip-miripkan lawan Fulan bin Fulan. Murahnya jasadnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Rasulullah ini belak-belakan. Astagfirullah. Ini kita sudah ira terbuka karena ini. Mudahan kita apiat berataan. Dan apiat berataan kita. Ya Allah, ya Allah. Kasihan orang tua kita baharilah amun nang kainin nang salamat kisahnya. Amun kada tahu di Nur Muhammad, di hakikat Nabi Muhammad. Kada selamat. Kasihan orang tua kita bahari sama mamadakan datun ini kita kada nang selamatnya saya ikong. Mana bahari mereka nang belajar nang kayak kita zaman weh ini. Nang bilang pulgar benar melajarakan Nur Muhammad. Ayo pian. Allah karim. Ayo ja. Kita kembali kepada pembicaraan ini. Kalau segampang itu malah aja sudah. Nah ini ulun supanan ujar Jibril. Fayaqul Israfil alaihissalam nadi anta ya Mikail. Mikail ikam nang membagi rejeki, ikam nang menurunkan hujan. Fayaqulu Mikail assalamu alayka ya Muhammad. Langsung malaikat Mikail kan ada urusan. Allah kariman. Jibril malu, Israfil supan kadawani. Mikail langsung fala yujibuhu, ternyata tidak ada jawaban. Nah cacangangan pula mungkin nih
Bujur ada kan di sini bicara malaikat. Fayaqulun li malakal maut, malakil maut, mereka berkata lawan malakal maut, nadi antai malakal maut ikam menjudana, aku ada di hiraninya, ujar malaikat Mikael ada di hiraninya kok, ikam menjawab malakal maut tayo dah. Nah fayaqulu malakal maut ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang suci. Ada tadi bilang langsung assalamualaikum ya Muhammad, ada ini bertata malakal maut. Ini ayyatuhar ruhut thayyibah irji'i ilal badani thayyib, kembalilah engkau ke badan yang suci. Ruh yang suci, kembalilah ke badan yang suci. Insyaallah. Fala yujibu ahadun, tidak ada jawaban. Tsumma yunadi Israfil alaihissalam ayyatuhur ruhut thayyibah, wahai ruh yang suci, udkhuli ilal badani thayyib, masuklah ke dalam badan yang suci. Fala yujibu, tidak ada jawaban pula. Tsumma yunadi Azrail alaihissalam ya ayyatuhar ruhut thayyibah qumi lipaslil qada wal hisab wal irdi ala rahman, wahai ruh yang suci, bangunlah untuk paslil qada wal hisab, untuk pertanggungjawaban di padang mahsyar, wal irdi ala rahman, dan mengemukakan semua tanggung jawab perbuatan kehormatan kehadapan Allah yang Rahman. Payan syakul kabru, tiba-tiba terbelahlah kubur. Masya Allah. Jadi panggilan malaikat Azrail akhirnya lah membuka kubur ini. Faizan wajalisun fi kabrihi, tiba-tiba Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terlihat duduk di liang lahat beliau. Duduk Nabi. Ini makhluk keadaan lagi nih, belum ada. Duduk Rasulullah. Yang faddu turab an ra'sihi wa lihiyatihi, memapai-mapayakan tanah debu di kepala beliau dan di janggut beliau, berdabu janggut sidin. Mudahnya sambil duduk. Fayu'tiyahu Jibril alaihi salam hullatain wal buraq, lalu datanglah Jibril menyerahkan dua pakaian dan burak. Fayaqulu ya Jibril ayu yaumin hadza, wahai Jibril hari apa hari ini, ujar Nabi. Fayaqul hadza yaumal qiyamah, hari ini adalah hari kiamat. Wa yaumal hasrati wan nadamah, hari semua makhluk bakal dihalau dan bakal banyak punya penyesalan. Hadza yaumul buraq, hari ini adalah hari burak. Wa hadza yaumul firaq, hari ini adalah hari perpisahan. Wa hadza yaumut talaqi, dan hari ini adalah hari perjumpaan. Fayaqulu ya Jibril, lalu Rasul bersabda, wahai Jibril, basyirni, beri kabar gembira kepadaku wahai Jibril. Fayaqulu, maka Jibril berkata, al jannatu qad jukhrifat likudumika, wahai Rasulullah, surga tenang saja engkau, jukhrifat likudumika, telah dihias, telah dibentuk dengan indahnya untuk menyambut kedatangan engkau. Allah karim. Jadi surga sudah dihias Rasulullah. Nah, kemudian kayak kita hendak hari raya juga, dinding becat, apalagi karpet dilundri, hurdin dipaculi, dilundri, sarah banyak dihiasi. Wan nar qad ugliqat, dan sekarang api neraka telah ugliqat, ditutup. Fayaqul, lalu ujar Nabi lagi bersabda kepada Jibril, lastu as'aluka an hadza, aku tidak menanyakan itu wahai Jibril, bal as'aluka an ummatil muznibin, yang aku tanyakan bagaimana keadaan umatku yang berdosa.
Ya Allah, membebani Nabi lah orang-orang yang berdosa nih. Malunya kita bertamuan Nabi. Ampihan dah kita nih melakukan dosa. Jangan membebani Nabi. Jangan sampai kita bagian dari orang yang dipertanyakan Nabi ketika ini. Dan kita meninggal diberi Allah taubat sebelum wafat. La'allaka taraktahum ala sirat. Ajin engkau Jibril meninggalkan mereka di atas siratal mustaqim. Kasihan umatku, wahai Jibril, nang berdosa-dosa, bingung inya di atas siratal mustaqim. Fayaqulu Israfil, berkatalah Israfil. Jibril kada menjawab, tapi Israfil menjawab. Wa izzati rabbi ya Muhammad, demi kemuliaan Tuhanku hai Rasulullah, ma nafakhtu sural ba'as, tidak aku tiup sangkakala penghalauan atau kebangkitan qabla qiyamika, sebelum engkau ini bangkit dari alam kubur. Belum ada lagi Rasulullah, siapa aja kada ada lagi ujar Israfil. Pian betakun untuk umat di atas siratal mustaqim dah. Siratal mustaqim belum digelar lagi. Makhluk yang lain selain kita ini pun belum hidup lagi Rasulullah. Umat Nabi mengganong hajalun umat nih. Amun kita ini banyak salawat lah, kada bertahap bang, selamat saja insyaallah, selamat saja. Karena salawat ini nyata orang itu beriman, nyata. Kalau puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini khabariyah bimakna insya'iyah. Masih lagi dalam samar-samar. Artinya memberitahu kepada umat Nabi Muhammad, hai orang-orang yang beriman, puasa Ramadan ini kami wajibkan juga lawan umat sebelum kalian. Nah, kan artinya memberitahu tetapi maknanya menyuruh. Amun ikam merasa beriman puasa. Tetapi kalaunya salawat banyata. Apa firman Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau orang itu beriman pasti bersalawat di mulutnya. Jadi menang tahu kita beriman, adakah? Perhatikan mulut kita, perhatikan hati kita, apa kita bersalawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ini, jadi ada keistimewaan simpel umat Nabi Muhammad ini bila hakun bersalawat beriman. Nah makin kuat iman kita, makin kandal iman kita, buktinya makin banyak salawat kita. Selesai aja. Nah ketika kita ini bersalawat, ternyata kita masuk ke dalam lingkaran Allah, dalam tanda kutip. Termasuk ke dalam lingkaran malaikat, termasuk ke dalam lingkaran orang yang beriman. Masa orang yang di dalam klubnya Allah, dalam klubnya malaikat, dalam klubnya orang yang beriman menjadi hamba Allah yang celaka? Hasya wa kalla, tidak akan pernah terjadi demikian. Jadi amun hendak kita ini saciis lawan Allah, saciis lawan malaikat, saciis lawan orang yang beriman. Di dalam orang beriman itu ada Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam orang beriman itu ada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Shibli, berbagai macam aulia wassalihin di dalamnya. Kita tergabung dengan mereka. Caranya hanya satu, salawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kadang alih kadang ini sallallahu ala Muhammad ka sallallahu, banyak hija salawat, banyak hija salawat, sakurang-kurang banyak 3. Nah papian amun 3 karena kau juga ada tahu lagi ya. Amun baca carian ada nih. Berjamaah taksir itu berapa? 3. Nah, orang banyak. Salamat insyaallah kita berataan. Sin wa khasiat rahimakumullah. Kemudian lagi, nah, fayaqul, lalu ujar Nabi al-anta qalbi wa qarrat aini. Amun kaitu ujar Nabi,
senang hatiku, bahagialah mataku. Artinya muka ini senang sama aku jar Nabi, aku bededoh lu ke masar, aku bededoh lu menghadangi umatku beritaan. No, ya nang Nabi kena pinandu lo umatnya. Di mana umatnya ini guran muhajjalin min asaril wudu, penuh cahaya karena bakas wudu. Nah, ya nang kita nih harus belajar berwudu nih supaya bujur-bujur mendatangkan wudu ini cahaya. Jangan asal berwudu. Oh, jadi Nabi bilang, itu umatku, ayo jar umat Nabi. Nabi kayaknya linguk-linguk, kada kita kada mencari Rasulullah di mana. Karena Rasulullah berdahulu ke padang mahsyar. Sama ya kayak kita juga berdahulu ke restoran. Nah, maafan jadi berdahulu ke restoran. Nah, Ma'arial mija makan nih bang, hangan rumbungan ko kayaknya. Oh, pinando kayaknya muter ilap jangan kayak pak di umat Nabi Muhammad nih kayaknya. Mudahan salamatan kita beretaan. Nah, ada nak ada pinandu lawan Nabi, iya nang bukoh kalau Nabi Adam. Jadi Nabi Adam minta ampun bahannya enak. Coba pakai kamu lawan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh aku gin kayak apa juga ikam kada usah anu na cari ipang Nabi Ibrahim macam-macam batu tunjulan. Karena nya kada pinandu lawan Nabi. Nabi kada peduli. Amunnya pinando kita nih tahu si anu itu nah orangnya nama urusakan kita pinando, apa buka kujuk-kujuk ke lain, berdatang langsung ke situ orang Nah tapi untuk umat Nabi Muhammad, Nabi berdahulu kayaknya di padang mahsyar. Nah saya umatku di sini tuh nanti asdi karya, semalam anu himbahnya turun himbahnya kada. Jan Nabi itu nang pina ianya Pandir Nur Muhammad luput juga jan Nabi itu orangnya itu kasihan. Ya Allah, tapi muntung salawat saja kita. Nah, sallallahu apa aja yang kita beri salawat akan mendatangkan rahmat Allah. Apa aja. Sinul khasiat rahimakumullah. Paya hujuta wal hullah, maka mengambilkah Rasulullah mahkota dan pakaian. Payal basuhuma wa yarqabul burak, lalu Nabi memakai kepada pakaian, memakai mahkota kebesaran, lalu beliau mengendarai burak. Kemana? Beliau menyeterilkan mahsyar untuk kedatangan umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, kemudian al-babur rabi wal isrun bi dzikri sifatil burak, bab yang ke-24 pada menyebutkan sifat burak. Nah, ini ulun ada memberi amalan nah untuk orang yang belajar hari ini. Nah ini hafal kayaknya lah, ini diamalkan sampai ke mati. Kada bapak ini ringan amalannya. Amun pian nukar kayaknya parfum di in-air kah. Nah ya ini nih amalannya. Ini pegawai-pegawai minyak harum, ini amalannya. Nah mencari akan halaman 171. Nah 171. Nah qala sayyidi radhiyallahu anhu wa ajazanil habib Muhammad bin Zin Ba'bud an aqula indah syammitib. Aku jasidin dapat ijazah ketika mencium minyak harum. Jadi bila dia mencium minyak harum, seorang kabeh minyak harum, cium no hidung wahin ente. Nah, atau kawan melintas harum. Pokoknya ketika seseorang ini mencium bau wangi, bau minyak harum, apalagi nang berjualan mengetahui ini minyak harum apa, ini minyak harum apa. Nah baca ini apa bacaannya? Nah ini nang parlo bacaannya apa? Allahumma kama an'amta fazid wala aisha ila aisyul akhirah. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aisyul akhirah. Itu aja bacaannya. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aisyul akhirah. Nah ini amalan yang sudah luar biasa, nang lawas sudah diamalkannya, ayo dibari dan ini katuju benar nukar parfum kita.
Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aisyul akhirah. Itu aja bacaannya. Wa qala, diriwayatkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu. Nah ini apa jar Nabi, man qalaha inda syamitib, bila mencium bau minyak harum atau minyak wangi ini, lalunya mau ucapkan itu tadi, apa yang terjadi? Gafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Gafara fi'il madhi, pasti Allah akan ampunkan semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi tanpa istighfar, hanya mencium minyak wangi, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi saben hari Allahumma kaman amta fasid wal aisha ila aisul akhirah, sudah dapat ampunan maka yang telah lalu dan yang akan datang. Kumpulakan aja ampunan Tuhan ini, kada husna khatimah lah matinya. Amalannya apa? Mencium minyak harum di in-air aja deh. Nah, Masya Allah. Ini lawas bener udah, nah sampul bilang hendak habis sabutol dan harga 350.000, kada ada manfaatnya lagi. Cuman itu biasa aja dulunya, belum sampai masanya lagi. Jadi mamalit misalnya. Nah, Allahumma kaman amta fasid wala aisha ila aisul akhirah. Nah, tulak dapat ampunan dosa nang telah lalu dan nang akan datang. Ujar Rasulullah. Kemudian wallahu alam bisawab. Ini aja gini sabuting tuh gini dulu. Ini aja gini nyanyok. Maka ini tanpa istighfar. Tanpa istighfar. Ayo nih, pian jangan kada hafal lagi nih. Allahumma kama an'amta fasid wala aisha illa aisyul akhirah. Bacaan mencium minyak harum. Insyaallah, insyaallah. Ini beijazah minyak harumnya aja bacaannya ada tahu juga parai benar biarnya. Nah, mudahan kita selamatan dunia akhirah. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.